The Shield 2.0 serang Obafemi dan Fraxium. Santino Marella kembali ke WWE. Stephanie Fakir jadi North American Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, merecap acara premium WWE NXT Vengeance Day 2025. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Langsung aja ke pertandingan kejuaraan NXT Women's North American antara Fallon Henley melawan Stephanie Fakir. Pertandingan ini penuh dengan teknik gulat kelas atas dari chain wrestling, counter submission, sampai gerakan berimpact tinggi. Henley dengan bantuan Jessie Jane dan Jasmine Nix mengontrol sebagian besar pertandingan dengan distraksi dan taktik curang. Tapi Fakir nggak tinggal diam, dia balas dengan serangan yang cepat, aksi high flying, dan daya tahan yang luar biasa. Akhirnya, dia bisa hantamkan spiral trap splash untuk memenangkan pertandingan. Penonton langsung meledak waktu Fakir mengangkat sabuk juara dalam momen yang bersejarah ini. Stephanie Fakir mencetak sejarah dengan menjadi juara pertama di WWE yang lahir di Amerika Selatan. Keren banget performa dari kedua pegulat, plus ini juga kayak dua perjalanan karakter yang kontra soal reaksi penonton. Pas Fallon Henley nyerang, penonton kelihatan gak terlalu peduli. Ini efek dari build up Fatal Influence yang jujur aja kayak versi downgrade dari Toxic Attraction. Sementara itu, kayak yang udah kita lihat dari Royal Rumble dan hari ini, Stephanie Fakir dapat reaksi gede banget di arena di luar Performance Center. Fakir bisa dibilang performer terbaik di ring di divisi wanita NXT sekarang. Dan di pertandingan ini dia benar-benar nunjukin betapa gampangnya dia bikin segalanya kelihatan smooth. Henley juga berbakat, tapi Fakir emang spesial banget di ring. Dari hari pertama, dia langsung bisa adaptasi ke gaya WWE dan itu bikin dia cepat nyambung sama penonton. Jujur, aku kaget mereka kasih sabuk ini ke Stephanie. Soalnya awalnya aku kira gelar North American ini bakal jadi sabuk pengembang buat talenta yang masih dalam proses pembelajaran. Tapi di sisi lain, dengan Fakir jadi juara, kredibilitas sabuk ini jadi lebih kuat. Apalagi sekarang divisi cewek NXT punya dua juara yang solid di Julia dan Stephanie Fakir. Lanjut ke pertandingan kejuaraan tag team NXT antara Nathan Frazer dan Axiom melawan Josh Briggs dan Yoshiki Inamura. Pertandingan ini benar-benar cepat dan penuh aksi. Axiom nunjukin kecepatan dan high flying yang luar biasa, sementara Briggs dan Inamura ngasih kekuatan dan serangan yang brutal. Inamura hampir menang dengan Fireman's Carry Slam, tapi sang juara berhasil membalikan keadaan. Momen terakhirnya epic banget. Axiom dan Frazer berhasil menghindari splash dari Inamura dan langsung nembakin dropkick sweep kick combo untuk memenangkan pertandingan. Axiom udah jadi salah satu tim paling konsisten dalam dunia pro wrestling selama 2 tahun terakhir. Terus-menerus kasih pertandingan yang luar biasa. Chemistry dari Frazer dan Axiom memang gila sih, benar-benar klik. Josh Briggs dan Yoshiki Inamura juga punya beberapa momen di mana mereka kelihatan sebagai ancaman yang serius. Kalau mereka dikasih waktu 5 menit lagi, ini bisa jadi pertandingan tag team level tinggi banget. Tapi seperti biasa, sang juara selalu nemuin cara buat menang. Jujur, Axiom itu tim favoritku di WWE sekarang dan aku rasa mereka juga emang yang terbaik di WWE. Setelah pertandingan, tiba-tiba ada sekelompok pegulat bertopeng yang menyerang keempat kompetitor. Bikin fans bertanya-tanya apa sebenarnya motif mereka. Aku cuma mau bilang, semoga mereka lebih kayak The Shield 2.0, jangan kayak Retribution 2.0. Lanjut ke pertandingan strap match antara Trick Williams melawan Eddie Thorpe. Pertandingan ini brutal banget. Eddie Thorpe bener-bener manfaatin strap kulit buat nyiksa Trick Williams. Awalnya Trick bisa ngontrol pertandingan, tapi Thorpe berhasil ngebalik keadaan dengan ngegunain ring post. Penonton rame banget dukung Trick pas dia mulai bangkit, ngasih spine buster, beberapa kali nge-whip Thorpe pakai strap, dan nutupnya dengan trick short knee strike. Tapi pas dia hampir menang, Thorpe main curang dengan pukulan low blow pakai strap. Terus langsung lanjut dengan running knee ke rahang Trick untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya bagus tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasiku. Aku kira pertandingan ini bakal nge-build Trick Williams biar makin kuat dan nunjukin kalau dia bisa menang di pertandingan dengan stipulasi brutal kayak gini. Tapi ternyata Eddie Thorpe yang dapat kemenangan di acara premium pertamanya. Ini jadi pertandingan terbaik dan paling high profile buat Eddie di WWE sejauh ini. Dia belum sempurna, tapi progresnya sebagai heel mulai kelihatan setelah bertahun-tahun karakternya agak stagnan. Lanjut ke pertandingan antara Ethan Page melawan Javon Evans.
Jevon langsung memulai dengan gaya yang agresif, lakuin suicide dive ke Ethan lanjutkan dengan serangan yang keras. Ethan seperti biasa oportunis menargetkan cedera kaki Jevon, menggunakan tanggaring dan ankle lock untuk melemahkannya. Jevon menunjukkan ketahanan luar biasa, berhasil keluar dari Ego's Edge dan mendaratkan beberapa serangan dahsyat. Namun, Ethan Page berhasil membanting Jevon dengan Twisted Green untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini memiliki ritme yang baik dengan penceritaan yang luar biasa. Baik Ethan Page maupun Javon Evans menunjukkan kemampuan selling yang bagus. Aku juga suka akhir pertandingan ini soalnya ngebuat Ethan kelihatan kuat. Liatin bahwa serangan ke rahang Javon itu membuahkan hasil, sekaligus membangun simpati yang lebih besar untuk Javon Evans. Lanjut ke pertandingan kejuaraan NXT antara Oba Femi melawan Grayson Waller melawan Austin Theory. Grayson dan Theory awalnya bekerja sama, gunain serangan cepat untuk memperlambat Oba. Namun, sang juara bertahan nunjukin kekuatannya, lakuin double suplex dan lemparin kedua lawannya dengan gampang. Aliansi Grayson dan Theory nggak bertahan lama, soalnya mereka mulai bertengkar soal siapa yang seharusnya dapetin pinfall. Pertandingan berlanjut ke luar ring di mana Oba kasih chop yang menggelegar sebelum Grayson bisa membalikan keadaan dengan DDT ke tangga ring. Grayson kemudian hajar Oba dengan beberapa pukulan kursi yang brutal, tapi waktu coba menyelesaikan pertandingan, Oba membalas dengan sidewalk slam ke kursi. Momen berbahaya terjadi waktu Theory dan Grayson hajar Oba sampai tembus meja dengan elbow drop, tetapi keduanya gagal memanfaatkan kesempatan. Grayson terlempar ke meja komentator, menyisakan Theory berhadapan langsung dengan Oba. Theory berhasil hantamkan 8 count down, tetapi Grayson menarik wasit keluar dari ring, menggagalkan kemenangan untuk Theory. Pada akhirnya, Oba menghindari jumping standar dari Grayson dan berhasil bandingkan Fall from Grace untuk memenangkan pertandingan. Perjalanan menuju pertandingan ini tuh terasa terburu-buru dan kurang masuk akal, tapi pertandingan ini berkembang menjadi pertandingan yang seru. Oba Femi terus nunjukin kehebatannya, sementara Grayson Waller dan Austin Theory memainkan peran mereka dengan sempurna. WWE kayaknya nunda perpecahan tim ini, tapi aku yakin Theory punya potensi besar buat jadi babyface top kalau dikelola dengan baik. Hasil pertandingan ini emang udah bisa ditebak, nggak ada yang benar-benar percaya Oba akan kalah, tapi ini tetap merupakan pertandingan yang menghibur. Perayaan Oba Femi nggak berlangsung lama. Sebuah kelompok misterius beranggotakan 4 orang itu muncul lagi di antara penonton. Tiba-tiba, lampu mati dan ketika kembali menyala, keempat orang itu udah berada di atas ring. Mereka menutup serangan dengan powerbomb yang brutal, ninggalin Oba nggak berdaya di tengah ring. Kelompok ini tuh ngingetin aku ke The Shield di awal kemunculan mereka, bekerja sama buat ngedominasi siapapun yang ada di hadapan mereka. Kalau dibangun dengan baik, konsep ini bisa berhasil, jadi aku harap WWE menanganinya dengan tepat. General Manager NXT, Eva, menanggapi serangan brutal yang terjadi sebelumnya, berjanji akan menangani kelompok misterius tersebut di lain waktu. Tiba-tiba, Ariana Grace datang, mengucapkan terima kasih kepada Eva karena telah menunjuknya sebagai perwakilan NXT untuk TNA Wrestling. Namun, kejutan besar terjadi ketika Santino Marella, Direktur Otoritas TNA, muncul dan mendapat sambutan luar biasa dari penonton. Santino dengan hangat mengenang masa kecil Eva dan mengatakan bahwa ia mengenalnya sejak lama. Eva kemudian mengakui bahwa Santino datang ke NXT untuk membahas beberapa ide besar dan keduanya pun meninggalkan ruangan bersama, membuka kemungkinan kolaborasi besar antara NXT dan TNA untuk kedepannya. Langsung aja ke pertandingan utama di Vengeance Day hari ini, kejuaraan wanita NXT antara Julia melawan Roxanne Perez melawan Bayley melawan Cora Jade. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cepat, di mana Julia langsung mengambil kendali dengan dropkick, head scissor ke Bayley dan sunset flip counter. Keempat wanita ini saling bertukar percobaan pinfall sebelum aksi berlanjut ke luar ring. Bayley dan Roxanne lakuin suicide dive secara bersamaan. Kembali ke dalam ring, Julia mendominasi dengan double dropkick dan serangan yang keras. Cora dan Roxanne sempat bekerja sama sebentar, lancarkan double super kick sebelum akhirnya saling menyerang. Cora lakuin gut wrench suplex ke Julia dan kasih senton dive ke arah Bayley dan Julia di luar ring. Kekacauan terus berlanjut dengan beberapa serangan spektakuler seperti double neck breaker dari Bayley ke Roxanne dan Cora, crucifix bomb dari Julia yang hampir menghasilkan kemenangan, Tower of Doom spot yang ngebuat penonton teriak "This is awesome". Waktu pertandingan memasuki klimaks, Roxanne mencolok mata Bayley dan bantingkan pop rocks di luar ring. Terus nge-pop rocks Bayley lagi di dalam ring, tetapi hanya dapat 2 hitungan aja. Tapi Julia kembali mengendalikan pertandingan, mendaratkan running knee ke Cora dan Roxanne sebelum mengeksekusi bantingan Northern Lights Bomb untuk memenangkan pertandingan.
Pertandingan yang luar biasa. Keempat wanita bekerja keras dan benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan. Satu kekurangan kecil itu di beberapa momen antara Giulia dan Bayley di mana mereka nggak sinkron, tapi mereka mampu mengatasinya dengan baik. Cora Jade tampil mengesankan meskipun menjadi yang paling tidak berpengalaman dalam pertandingan besar seperti ini. Cora kelihatan udah pantas berada di ring bareng mereka. Roxanne Perez emang sangat berbakat, Bayley selalu konsisten hebat, dan Giulia udah tampil luar biasa sejak debutnya di NXT. Tapi perayaan Giulia nggak berlangsung lama. Juara NXT Women's North American, Stephanie Vaquer, masuk ke dalam ring dan mengangkat gelarnya. Ketika sepertinya acara akan segera berakhir, musik Jordynne Grace terdengar. Acara Premium Vengeance Day hari ini ditutup dengan Giulia, Vaquer, dan Jordynne saling berhadapan, kasih harapan besar untuk persaingan di divisi wanita NXT. Oke, aku gak terlalu suka sama pembangunan jalan cerita di acara premium ini. Semuanya kerasa terburu-buru, bahkan ada momen di mana Eva tuh kelihatan kayak GM yang kurang kompeten. Tapi secara keseluruhan, acaranya emang luar biasa dari awal hingga akhir. Para bintang benar-benar kasih penampilan terbaik mereka, ngebuat acara ini tetap layak ditonton. Pertandingan utamanya itu favoritku, tapi aku juga nikmatin kemenangan Obafemi dan pertandingan tag team. Kemenangan Stephanie Vaquer atas Fallon Henley juga keren. Acara ini juga menghadirkan debut yang berarti, termasuk kelompok misterius yang menyerang Obafemi, mungkin semacam versi The Shield 2.0, dan tentu aja Jordynne Grace yang mengakhiri acara dengan kejutan besar. NXT saat ini tuh sangat menarik buat diikutin. Aku benar-benar menantikan 2 bulan ke depan waktu mereka ngebangun cerita menuju Stand and Deliver di WrestleMania Weekend. Secara keseluruhan, aku bisa bilang acara ini jauh melebihi ekspektasi dan jadi lebih baik dari pembangunan ceritanya. Tapi menurut kalian gimana NXT Vengeance Day tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible.